Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadril miqdaril azim ya fattah ya alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nabiyyan. Rabbi zidna ilman wa yaqinan. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama saya muliakan dan saya cintai lagi saya ta'zimi, segenap daripada zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita muliakan di antaranya Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Hamzah Al-Idrus, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Umar As-Segaf, Al-Habib Umar Bahashim, Al-Habib Fadli As-Segaf. Begitu juga Al-Habib Anwar Bahashim, Al-Habib Fauzi Ba'bud, serta para tuan-tuan guru, berkhusus Guru Sofani, Guru Munzir, begitu juga dengan Guru Fakhruddin, serta para tuan-tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan habaib kita, para tuan-tuan guru kita, Allah panjangkan usianya dengan keberkahan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi beliau-beliau daripada segala mara bahaya, dan Allah bantu dakwahnya beliau di dalam meneruskan dakwah baginda Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan Allah bermudah urusan beliau, dan Allah kabulkan hajat-hajat beliau baik hajat dunia maupun hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Serta para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, hidayah, inayah, riayah, nikmat rahmat, nikmat maghfirah, begitu juga nikmat siha wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua, ma'akhirin wa lutufu afiyah, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang tiada mungkin seseorang ketika menyebut namanya akan merugi. Siapapun yang menjadikan lisannya, dirinya, telinganya, matanya adalah Nabi Muhammad, maka apapun masalahnya insya Allah akan Allah berikan solusi, dan apapun hajatnya insya Allah Allah akan kabulkan, dan hidupnya akan diberkahi dan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia mengingat sosok yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena siapapun orang yang dia membantu perjuangan Nabi Muhammad, siapapun orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di yaumil qiyamah. Sebagaimana di dalam kitab Uqudul Lijan ada sebuah hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah putri beliau tercinta, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa arda anha. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya Sayyidah Fatimah, Rasulullah mendapati Sayyidah Fatimah ini sedang menumbuk biji gandum. Dalam keadaan beliau itu menangis, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Ma yabkiki ya Fatimah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Fatimah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Fatimah? Maka Sayyidah Fatimah menjawab, yaitu ini batu gilingan dan pekerjaan rumah tangga yang lainnya yang membuat saya capek ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayahku tolong mintakan kepada suamiku Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar ia membelikanku seorang budak hamba saya yang dapat membantu akan pekerjaan rumah tangga tersebut ya Rasulullah.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar permintaan Sayyidatuna Fatimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati batu gilingan tersebut dan mengambil daripada biji gandum kemudian diletakkan di atas batu gilingan seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan izin Allah, ketika tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan biji gandum di atas batu gilingan tersebut, maka apa yang terjadi? Batu gilingan tersebut berputar menggiling dengan sendirinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan sambil berputar sampai dikatakan di dalam hadis tersebut bahwasanya batu gilingan tadi bertasbih dengan berbagai macam bahasa. Dan kemudian Nabi besar Muhammad SAW ketika selesai biji gandum tersebut digiling oleh batu gilingan, maka Nabi Muhammad katakan kepada batu gilingan, uskuni ya roha, diamlah engkau wahai batu gilingan. Maka dengan seketika batu gilingan tersebut terhenti. Maka ketika terhenti batu gilingan tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara bilughatin fasih, arabin fasihin, dengan bahasa Arab yang fushah. Apa kata batu gilingan tersebut? Walladzi ba'asaka nabiyan wa rasulan bil haqq. Demi zat yang mengutusmu wahai Rasulullah sebagai seorang nabi dan seorang rasul dengan hak. Lau amartani. Ini kita perhatikan. Batu gilingan, sebuah benda mati yang tidak Allah ciptakan akal. Beliau katakan, ya Rasulullah, andai kata engkau memerintahkan saya untuk menumbuk biji gandum dari timur ke barat, niscaya saya akan melakukannya. Batu gilingan, benda mati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mau menjalankan perintah Nabi Muhammad. Kita hadirin hadirat sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa disebut nama Nabi oleh Nabi Muhammad, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, sudahkah kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Sayyidina Maulana Muhammad? Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu batu gilingan mau melakukan. Kalau Nabi Muhammad perintahkan menggiling biji gandum dari timur ke barat, niscaya dia akan melakukannya. Kenapa batu gilingan tersebut mau melakukan perintah Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan, apa kata batu gilingan? Wa inni sami'tu fi kitabillahi azza wajal. Karena sesungguhnya saya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka, yang mana api neraka bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata batu gilingan tersebut, dan aku takut wahai Rasulullah, saya takut wahai Rasulullah. Lihat apa yang ditakuti oleh batu gilingan tersebut, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebuah benda mati, tapi takut. Apa yang ditakutkannya? Ya Rasulullah, saya takut Allah akan jadikan saya termasuk daripada salah satu batu yang jadi bahan bakar api neraka. Batu gilingan, hadirin. Kita mulai daripada membuka mata kita sampai kita menutup mata kita, berapa kali maksiat yang kita lakukan, berapa kali kelalaian kita kepada Allah. Tidakkah kita berupaya agar hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok menjadi hari lebih baik daripada hari ini? Kita berupaya untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, ayuhan nas tubu ilallah, wahai segenap manusia, kata Rasulullah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah, sab'ina marrah, fi riwayah mi'ata marrah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah di setiap harinya lebih daripada 70 kali, ada riwayat yang mengatakan 100 kali. Dan Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari 70 kali, bahkan riwayat yang lain 100 kali Nabi Muhammad istighfar. Ini mengajarkan sebagai tarbiyah kita sebagai umatnya
agar kita senantiasa bertobat kepada Allah dan senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dosa habaib kita, semua muslimin muslimat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, berkat membantu Nabi Muhammad, membantu darah daging Nabi Muhammad, yaitu Sayyidatuna Fatimah, benda mati berupa batu gilingan tersebut mendapatkan kebahagiaan dari Allah berkat Sayyidina Maulana Muhammad. Apa kata Rasulullah? Wahai batu gilingan, absyiri, gembirahlah kamu, bergembirahlah. Karena apa? Karena sesungguhnya kamu akan Allah jadikan salah satu batu istananya Sayyidatuna Fatimah nanti di surga. Mudah-mudahan orang yang gemar hadir di majelis Rasulullah, orang yang ikut andil, berkhidmat, membantu, baik itu dengan harta, tenaga, pikiran dan sebagainya, dia membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Kalaulah batu gilingan saja Allah muliakan dijadikan salah satu batu istananya Sayyidatuna Fatimah, maka siapapun orang yang gemar membantu dakwahnya Nabi Muhammad, membantu dakwahnya para habaib, para ulama di dalam dakwahnya Nabi Muhammad, majelisnya Rasulullah, insya Allah keberuntungan yang sangat besar dan kemuliaan yang akan paling besar Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar, mungkin masih banyak guru-guru. Saya datang ke sini awalnya kepengen bertabaruk, bukan ini mengguris para senior saya semuanya. Sebagai penutup daripada ceramah saya, atau bukan ceramah, ini adalah nasihat pada diri saya sendiri. Kita semua pasti kepengen bagaimana Nabi kita di hati Nabi Muhammad, betul? Kita semua pasti kepengen mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Kita kepengen kita ini berada di hati Nabi Muhammad. Imam Muhammad Al-Baqir di dalam biografi beliau, di dalam kitab Syarah Ainiyah, di antara salah satu kalam mutiaranya apa? I'rifil mawaddata fi qalbi akhika bima lahu fi qalbik. Kalau kita kepengen tahu bagaimana kadar kecintaan seseorang kepada kita, contoh, andai kata ada seorang suami kepengen seberapa besar rasa cinta istrinya kepadanya, apa kata Imam Muhammad Al-Baqir? I'rifil mawaddata fi qalbi akhika bima lahu fi qalbik. Kenalilah kadar kasih sayang orang yang engkau cintai yang ada di hatinya sebagaimana ia ada di hatimu. Kalau kita kepengen seberapa besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita, seberapa besar kita ada di hati Sayyidina Maulana Muhammad, maka ketahuilah, kenali seberapa besar Sayyidina Maulana Muhammad di hati kita. Oleh karena itu hadirin, tanamkan senantiasa untuk kita mengenal Nabi Muhammad. Jadikan di keseharian kita meneladani akhlak Sayyidina Maulana Muhammad. Basahi lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Sayyidina Maulana Muhammad, agar kita digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat majelis yang mulia, berkat kita mengenang Sayyidina Maulana Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Tidak ada sebagaimana Guru Al-Faqir Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau katakan, sesungguhnya surga dunia bukanlah malam pengantin, malam pertama bagi seorang pengantin. Surga dunia itu bukan malam pertama bagi seorang pengantin. Surga dunia itu adalah ketika seseorang matanya Allah muliakan dapat memandang wajah indah Sayyidina Maulana Muhammad. Mudah-mudahan Allah muliakan mata kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan di awal doa setiap kita minta kepada Allah, Allah jadikan lisan kita ini bentuk berdoa agar kita dapat mimpi bertemu Sayyidina Maulana Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sebelum wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan ruhnya Nabi Muhammad ketika malaikat Israel menjemput nyawa kita, mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan Allah hadirkan ruhnya Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mentalkin kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan nanti di padang mahsyar di bawah panji Sayyidina Maulana Muhammad, di bawah panji Sayyidatuna Fatimah Zahra dan ahlul bait para sahabat dan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana Allah kumpulkan kita di malam yang mulia, di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, mudah-mudahan juga Allah muliakan kita semua sehingga kita dapat berjumpa berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para rasul, para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, sekurang-kurangnya minta maaf karena yang benar hanyalah milik Allah. Semua kekurangan dan kesalahan ada pada diri saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.